Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Endang Wardiningsih, NIM 19220007, mengambil mata kuliah Natural Language Processing, dan di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Speech Recognition atau pengenalan suara. Hadirnya teknologi informasi berdampak pada perubahan dan menjadikan mudahnya melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia dalam berbagai bidang, diantaranya sektor bisnis, sektor pemerintahan, dan lain-lain. Teknologi pada dasarnya dibuat dan dikembangkan sebagai alat untuk membantu manusia. Akan tetapi, apakah semua manusia dapat merasakannya atau dapat menggunakan produk teknologi yang selama ini dikembangkan? Sebagai manusia yang memiliki panca indera yang utuh dan sempurna, mungkin tidak memiliki masalah dalam menggunakan produk teknologi. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki panca indera yang utuh? Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan teknologi speech recognition, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di atas dan lebih memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan di berbagai bidang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Endang Wardiningsih, NIM 19220007, mengambil mata kuliah Natural Language Processing, dan di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Speech Recognition atau pengenalan suara. Hadirnya teknologi informasi berdampak pada perubahan dan menjadikan mudahnya melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia dalam berbagai bidang, diantaranya sektor bisnis, sektor pemerintahan, dan lain-lain. Teknologi pada dasarnya dibuat dan dikembangkan sebagai alat untuk membantu manusia. Akan tetapi, apakah semua manusia dapat merasakannya atau dapat menggunakan produk teknologi yang selama ini dikembangkan? Sebagai manusia yang memiliki panca indera yang utuh dan sempurna, mungkin tidak memiliki masalah dalam menggunakan produk teknologi. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki panca indera yang utuh? Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan teknologi speech recognition, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di atas dan lebih memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan di berbagai bidang. Untuk dasar teori yang pertama, speech recognition merupakan proses identifikasi suara berdasarkan kata yang diucapkan dengan melakukan konversi. Untuk dasar teori yang pertama, speech recognition merupakan proses identifikasi suara berdasarkan kata yang diucapkan dengan melakukan konversi sebuah sinyal akustik yang ditangkap oleh audio device atau perangkat input suara. Speech recognition juga merupakan sistem yang digunakan untuk mengenali perintah kata dari suara manusia dan kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer. Pada saat ini, sistem ini digunakan untuk menggantikan peranan input dari keyboard dan mouse. Dasar teori yang kedua yaitu algoritma Fast Fourier Transform atau FFT, yaitu algoritma yang cukup efisien dalam pemrosesan sinyal digital. Dalam hal ini adalah suara, yang dalam bentuk diskrit. Algoritma ini mengimplementasikan algoritma divide dan conquer untuk pemrosesannya. Konsep utama algoritma ini adalah mengubah sinyal suara yang berbasis waktu menjadi berbasis frekuensi dengan berbagai masalah yang menjadi beberapa masalah yang lebih kecil. Kemudian, setiap masalah diselesaikan dengan cara melakukan pencocokan pola digital suara. Skema utama recognition terdapat 4 langkah utama dalam sistem pengenalan suara. Yang pertama, penerimaan data input. Yang kedua, ekstraksi. Yang ketiga, pembandingan atau pencocokan. Dan yang keempat, validasi identitas pengguna. Dan ini merupakan gambar dari skema speech recognition. Cara kerja atau algoritma speech recognition. Pada umumnya, speech recognition memproses sinyal suara yang masuk dan menyimpannya dalam bentuk digital. Hasil dari proses digitalisasi tersebut kemudian dikonversi dalam bentuk spektrum suara
seperti gambar di sebelah kiri yang akan dianalisa dengan membandingkan dengan template suara pada database sistem. Sebelum proses digitalisasi, data suara masukan dipilah-pilah dan diproses satu persatu berdasarkan urutannya. Pemilahan ini kemudian agar diproses, analisis dapat dilakukan secara paralel. Pemrosesan yang pertama kali dilakukan ialah memproses gelombang kontinu spektrum suara ke dalam bentuk diskrit. Proses selanjutnya yaitu kalkulasi. Proses ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, transformasi gelombang diskrit menjadi array data, dan yang kedua, untuk masing-masing elemen pada data, hitung ketinggian gelombang frekuensi. Ketika mengkonversi gelombang suara ke dalam bentuk diskrit, gelombang diperlebar dengan cara memperinci berdasarkan waktu. Hal ini dilakukan agar proses algoritma selanjutnya, yaitu pencocokan, lebih mudah dilakukan. Namun, efek buruknya atau efek negatifnya ialah array of array data yang terbentuk akan lebih banyak. Ini merupakan contoh hasil konversi sinyal diskrit. Dan dari tiap elemen array data tersebut dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner. Data biner tersebut yang nantinya akan dibandingkan dengan template data suara. Selanjutnya proses divide and conquer. Langkah-langkahnya yang pertama, pilih sebuah angka n, di mana n merupakan bilangan bulat berkelipatan 2, dan bilangan ini berfungsi untuk menghitung jumlah elemen transformasi FFT. Yang kedua, bagi dua data diskrit, yaitu dengan menerapkan algoritma divide and conquer menjadi data diskrit yang lebih kecil berukuran n sama dengan n. Yang ketiga, objek data yang dimasukkan ke dalam tabel sebagai elemen tabel. Dan yang keempat, untuk setiap elemen data dicocokkan dengan data yang ada pada template. Yang kelima, setiap masalah disatukan kembali dan dianalisis secara keseluruhan, kecocokan dari segi tata bahasa, dan apakah data yang diucapkan sesuai dengan kata yang tersedia pada template data. Dan yang terakhir, verifikasi data jika sesuai, proses lebih lanjut sesuai dengan aplikasi yang mengimplementasikan algoritma ini. Di sini ada beberapa hardware yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan speech recognition. Yang pertama ada sound card, yang merupakan perangkat yang ditambah dalam suatu komputer yang fungsinya sebagai perangkat input dan output suara untuk mengubah sinyal elektrik menjadi analog maupun menjadi digital. Dan yang kedua ada mikrofon, yaitu merupakan input suara yang berfungsi untuk mengubah suara yang melewati udara, air, dan benda lainnya untuk diubah menjadi sinyal elektrik. Dan yang terakhir ada komputer atau komputer server. Dalam proses suara digital, menerjemahkan gelombang suara menjadi suatu simbol yang biasanya menjadi suatu nomor biner yang dapat diproses lagi, kemudian diidentifikasikan dan dicocokkan dengan database yang berisi berkas suara agar dapat dikenali. Untuk implementasi teknologi speech recognition sendiri telah diimplementasikan pada beberapa Microsoft Windows, diantaranya Windows Vista dan Windows 7, dan juga pada alat kesehatan. Nah, pada tahun 2010, Microsoft Windows Vista dan Windows 7 pengenalan suara telah disertakan dalam sistem operasinya. Sebagaimana fungsi dari speech recognition, yaitu menerjemahkan pengucapan kata-kata ke dalam bentuk teks digital, salah satu implementasi speech recognition adalah pada konversi PBB, di mana seluruh negara tergabung atau terhubung dalam keanggotaannya. Fungsi speech recognition dalam hal ini yaitu menerjemahkan bahasa pembicara dari satu negara ke dalam bahasa yang dipahami oleh pendengar. Contoh penggunaan lainnya yaitu dalam perawatan kesehatan. Dalam perawatan kesehatan, domain bahkan dibangun meningkatkan teknologi pengenalan suara, yaitu Transcriptionist Medis atau MTS. Layanan yang diberikan dapat didistribusikan daripada diganti. Pengenalan pembicaraan dapat diimplementasikan di front-end maupun back-end dari proses dokumentasi medis.
Font NSR adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan ditampilkan tepat setelah mereka berbicara. Sedangkan back NSR adalah di mana penyedia menentukan menjadi sebuah sistem dikte digital dan suara yang diarahkan melalui pidato mesin, pengakuan, dan draft dokumen yang diakui dirutekan bersama dengan file suara yang asli ke MT atau editor yang mengedit draft dan memfinalisasi laporan. Back NSR sedang banyak digunakan dalam industri saat ini. Implementasi selanjutnya yaitu pada Google Assistant atau Google Now. Google Assistant merupakan asisten virtual yang didukung oleh kecerdasan buatan dalam dikembangkan oleh Google yang terutama tersedia di perangkat seluler dan perangkat rumah pintar. Tidak seperti Google Now, Google Assistant dapat terlibat dalam percakapan dua arah. Google Assistant awalnya memulai debutnya pada bulan Mei 2016 sebagai bagian dari aplikasi berpesan Google Allo dan pembicara yang diaktifkan suara Google Home. Setelah periode eksklusif pada telepon pintar Pixel dan Pixel XL, lalu mulai dikerahkan di perangkat Android lainnya pada bulan Februari 2017, termasuk telepon pintar, pihak ketiga, dan Android Wear, dan dirilis sebagai aplikasi yang berdiri sendiri pada operasi iOS system. Di samping itu, Google Assistant telah dan sedang diperluas untuk mendukung berbagai macam perangkat termasuk mobil. Aplikasi Google Assistant ini terdapat fitur antarmuka telematika yang merubah suara menjadi tulisan. Untuk penggunaannya cukup mudah, kita hanya mengatakan, "Oke Google," maka akan muncul kotak voice search, kita tinggal ucapkan apa yang akan kita cari, maka si Google Assistant ini akan menampilkan hasil yang dia dapatkan dari internet ke layar smartphone. Kemudian, implementasi pada Siri. Siri merupakan asisten pribadi pintar yang membantu Anda untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan cukup memerintahkannya. Dengan Siri, maka Anda dapat menggunakan suara Anda untuk mengirim pesan, menjadwalkan pertemuan, menelpon, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, perangkat Siri tidak seperti perangkat lunak untuk pengenalan suara konvensional yang mengharuskan Anda untuk mengingat kata kunci dan menyebutkan perintah tertentu. Siri mengerti cara berbicara Anda seperti biasa, dan Siri menanyakan sesuatu jika memerlukan informasi lebih lanjut untuk menyelesaikan tugas. Perintahkan Siri untuk melakukan banyak hal cukup dengan berbicara seperti biasa. Siri dapat mengerti dengan apa yang kita ucapkan, mengerti maksud kita, dan bahkan membalas dengan berbicara. Untuk menggunakan Siri, tinggal tekan terus tombol utama pada iPhone Anda, lalu akan terdengar bunyi beep cepat sebanyak 2 kali dan muncul tulisan "What I can help you" yang artinya apa yang bisa saya bantu pada layar. Kemudian implementasi selanjutnya yaitu pada Waze. Waze merupakan sebuah piranti lunak navigasi gratis untuk perangkat telepon genggam dan tablet PC yang memiliki GPS. Saat ini, Waze mendukung perangkat dengan iOS, yaitu iPhone atau iPad, Android, Windows Mobile, Symbian, dan BlackBerry. Berbeda dengan piranti lunak navigasi umumnya, Waze memberi informasi dan peta berdasarkan masukan komunitas pemakainya. Informasi mengenai kecelakaan, kemacetan jalan, polisi, bahaya berdasarkan kondisi nyata yang dilaporkan para penggunanya. Penggunaan Waze yang disebut dengan Wazer juga bisa melakukan pemutakhiran peta, menambahkan tempat dan jalan baru, termasuk mengondisikan aturan dan alur lalu lintas di setiap jalan dan persimpangan. Semenjak tahun 2017, Waze menambahkan fitur terbaru yaitu suara navigasi. Pengguna cukup berbicara pada aplikasi Waze, destinasi perjalanan pengguna, lalu Waze akan menunjukkan rute tercepat. Pengguna akan dipandu menggunakan pemandu Waze juga. Bahkan suara pemandu Waze pun bisa diganti menjadi suara artis
atau bahkan suara kita sendiri. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.